Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Olioni Putri dari kelas 10A Farmasi Klinis. Di sini saya akan membacakan hikayat Indra Bangsawan mewakili teman kelompok saya, Angelika Nanda Putri, Ainati Zahra Jaliza, Amalia Putri, Anissa Razak, Alza Nurrahma, dan Al-Raisa Surahman. Silahkan disimak. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia menyuruh orang membaca kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Entah berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak tanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah pada usia 7 tahun dan diperintahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, dan sebagainya. Setelah berapa lamanya mereka belajar ilmu senjata, ilmu hikmat, dan ilmu peperangan, Baginda juga bimbang. Dia tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya yang kedua itu sama-sama gagah. Lalu Baginda pun mencari muslihat dan bermimpi bertemu seorang pemuda yang berkata kepadanya untuk mencari buluh perindu kepada anaknya, dan barang siapa yang menemui buluh perindu itu maka akan menjadi raja dalam negeri. Mendengar kata Baginda, Syah Peri dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu tersebut. Maka sampailah Syah Peri dan Indra Bangsawan yang bertemu hujan dan angin ribut. Maka mereka berdua berpisahlah. Setelah hujan selesai, mereka pun saling mencari hingga Syah Peri bertemu Maligai, dan di atas Maligai tersebut terdapat sebuah gendang. Ditorehnya gendang tersebut, maka Ratna Sari pun keluar dari gendang tersebut. Ratna Sari bercerita bahwa negerinya sedang bertarung melawan Garuda. Makanya ia ditaruh di dalam gendang oleh kedua orang tuanya. Tatkala Garuda pun datang, maka Syah Peri membunuh Garuda tersebut. Lain dengan Indra Bangsawan yang mencari Syah Peri hingga ke goa dan bertemu dengan raksasa. Raksasa baik yang menceritakan bahwa Syah Peri telah membunuh Garuda dan menikah dengan Putri Ratnasari. Singkat cerita, Indra Bangsawan dibawa oleh raksasa menuju negeri antah berantah di bawah kawasan Raja Kabir. Raja Kabir pun takluk kepada Buraksa dan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, kepada Buraksa sebagai upeti. Hingga suatu hari, Putri Kemalasari sedang mengalami sakit mata yang amat parah dan hanya bisa disembuhkan oleh air susu harimau yang beranak muda. Akhirnya 9 orang anak raja yang sebelumnya mengikuti sayembara di negeri tersebut untuk menikahi anak Raja Kabir pun berlomba-lomba mencari air susu anak harimau yang beranak muda tersebut. Setelah bertemu tergantung di atas pohon, ternyata itu adalah ulah Indra Bangsawan yang mengubah susu harimau menjadi susu kambing. Mereka pun berebut untuk mendapatkan susu kambing tersebut. Dan Indra Bangsawan mendapatkan susu harimau anak yang beranak muda tersebut dan dapat menyembuhkan Tuan Putri Kemalasari setelah genap 3 hari. Tiba masanya, Putri Kemalasari diserahkan kepada Buraksa. Buraksa sangat menginginkan Tuan Putri. Namun, Raja Kabir berkata bahwa siapapun yang dapat membunuh Buraksa dan membawa kedua mata serta kuping dari Buraksa ke hadapan Raja Kabir,
maka ia akan menikahkan Tuan Putri. Dan Indra bangsawan berhasil menaklukkan Buraksa dan membawa apa yang diperintahkan oleh Raja Kabir. Namun, ia menolak untuk dinikahkan dengan Putri Kemalasari dan ia pergi untuk mencari saudaranya yakni Syahpri. Nah, itu tadi videonya. Saya mewakili teman-teman sekelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.